Hari ini kita akan beribadah dengan Minggu Ceria. Tetap bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Ada Kak Rosa, Kak Vera, dan Kak Catherine. Yang pastinya Kak Pita yang akan bermain musik buat kita hari ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi Kakak Dona mau lihat tuh yang lagi duduk-duduk belum sampai lompat tuh. Ayo sampai lompat ya adik-adik ya. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik, puji Tuhan ya, kita masih bisa beribadah kembali meskipun online, tidak apa-apa. Ya, sekarang kakak mau ajak kita semua bernyanyi dulu. Kita mau bernyanyi lagunya God is so good. Adik-adik balitanya boleh loh pakai tangan. Tahu nggak gimana caranya deh? God is so good, gitu ya. Telunjuk, kelingking, sama jempol ya. Kakak-kakaknya juga boleh ikut-ikut ya kak. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Tangannya siap-siap ya adik-adik ya. Ayo tangannya. God is so good. Mana tangannya adik-adik? Iya, bagus. God is so good, is so good to. Kita nyanyikan sekali lagi. God is so good. God is so Iya, bagus. Tangannya adik-adik. is so good. God is so good, is so Kita lanjut dengan nyanyi Happy ya ya ya. Kita lanjut ya Happy ya ya ya. Ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku sekali lagi kita katakan happy ya 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 ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya. Wah, bagaimana adik-adik? Sudah semangat belum? Iya, sudah ya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan, membesarkan, dan mengagungkan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau nanti mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami boleh duduk diam, agar kami boleh bersuka cita untuk mendengar setiap apa yang Tuhan inginkan pada kami, pada kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga mama dan papa kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ibadah kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau ibadah di rumah apa rasanya? Pasti beda ya. Tapi nggak apa-apa adik-adik, kita harus tetap tetap senang, tetap bersuka ria. Oleh karena itu, karena kita semua bersukaria, kakak mau kita sama-sama bernyanyi lagunya Mari Kita Bersukaria. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Yang belum tahu, sama-sama belajar. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan.
beberapa kegiatan atau aktivitas dari teman-teman kita Horong 1. Yuk adik-adik kita lihat sama-sama. Halo teman, ini tugas dari sekolah minggu. Dan Yesus cintakan anak-anak yang baik atau yang taat. Itu aku belum ngerti. Ya ini ada tulisan kemanusiaan. Dan ini Tuhan sama anak-anaknya. Dan yang dulu itu Yesus ditangkap, dipaku tangannya, itu disalib. Sekarang dia sudah Sekarang Yesus sudah kembali lepas dari salib itu. Dan Yesus ketemu anak-anak yang baik. Dan Yesus duduk di batu ini. dia pepangku siapa itu? Paku Tuhan Yesus. Iya, dia pangku siapa? Oh, anak-anaknya. Oh, anak-anaknya. Sudah sekarang? Dadah. Dadah sekolah minggu. Dadah. Sekolah minggu apa? Sekolah minggu AKBP. Jakarta. Jakarta. Kota. Dadah. Iya, A. N. Ian. Iya. Ada senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus. Yang naik Tuhan Yesus, yang naik saya juga. Ya, adik-adik bagaimana tadi aktivitas dari Horong 1? Nah, siapa yang belum kirim video-videonya? Ayo adik-adik dikirim ya. Segera kirim ke WhatsApp kakak-kakak guru sekolah minggunya. Ya, sekarang kita kembali bernyanyi adik-adik ya. Kita mau kembali bernyanyi lagunya Hati yang Gembira. Kita bernyanyi bersama-sama dengan muka senyum adik-adik ya. Sambil tepuk tangan di rumah juga boleh. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang. Mana senyumnya adik-adik? Senyum. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
kembali bernyanyi lagi. Kali ini Kak Dona mau mengajak kita bernyanyi lagu bahasa Batak. Tahu dong adik-adik lagunya Holandak Dana. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta kita hari ini. Yuk, duduk yang manis ya. Yang pertama, adik-adik, kita tetap seperti biasa, belum ada perubahan. Kita tetap ibadah online, bersabar, tetap sukacita ya adik-adik ya. Yang kedua, itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan kita, melakukan protokol kesehatan kita, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Udah tahu semua ya pasti adik-adik ya. Tetap jalankan itu, tidak boleh bosan-bosan ya, karena COVID masih ada adik-adik. Oke, yang ketiga sekarang. Adik-adik, beberapa minggu ini mungkin kakak-kakak sekolah minggu akan memberikan beberapa kuis, beberapa aktivitas. Coba adik-adik tolong diperhatikan baik-baik ya. Semuanya ikut serta, dikirimkan. Mau disuruh video dikirim, mau disuruh mewarnai, kirimkan hasilnya adik-adik. Nggak usah malu, nggak usah takut ya. Terus kalau ada kuis, kemarin kuisnya kayaknya belum ada banyak yang ikutnya adik-adik. Nah, untuk minggu depan jangan lupa ya, tetap diikutin ya. Nggak usah takut kalau salah. Aku takut nggak apa-apa. Pokoknya jawab di kolom komen deh adik-adik. Di kolom komen YouTube ada tuh. Langsung diketik, minta mama ketik kalau kamu nggak tahu ya. Nah, oke. Itu aja kayaknya warta kita adik-adik. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan warta ya. Oke adik-adik, kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau kakak ajak bernyanyi dulu adik-adik semuanya. Nyanyinya lagunya Firman-Mu. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Kita nyanyikan lagi adik-adik. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku,
Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Ya, Amang berharap kita semua sehat-sehat ya. Oke, baik. Nah, sekarang saatnya kita akan bersekutu bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai dan menyinari hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar oleh firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Oleh karenanya, silakan adik-adik buka Alkitabnya. Sudah? Dari Yohanes pasal 21, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-14. Nah, Amang akan bacakan, adik-adik mengikutinya dengan membaca di dalam hati ya. Oke. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik,
yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau menunjukkan bagaimana kuasa Yesus yang mampu memberikan kebutuhan jasmani, yang mampu memberikan kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya cara Yesus memberikan apa yang kita butuhkan itu tidak instan, ya, tidak simsalabim, kan? Tidak ada kadabra, tidak. Tetapi cara Yesus memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup itu harus, kan, dengan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang diminta oleh Yesus. Nah, yuk kita lihat, kan, di mana firman Tuhan hari ini mengatakan, kan, kepada kita ketika itu Yesus tiba di pantai Danau Tiberias, kan, dia bertemu dengan Simon Petrus, dia bertemu dengan Thomas, dia bertemu dengan Nathanael, dia bertemu dengan anak-anak Zebedius. Ini semua adalah murid-murid Yesus, ya. Yesus melihat, kan, bahwa Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius itu baru pulang dari menangkap ikan, kan. Mereka satu malaman ada di laut, kan, bekerja menangkap ikan, tetapi hasilnya tidak ada, kosong. Karena apa? Kan? Ya karena mungkin pada waktu itu, kan, suasana atau situasi cuaca tidak mengizinkan sehingga mereka tidak mendapatkan ikan seperti apa yang mereka harapkan, kan? Yesus melihat itu, Yesus mengetahui itu, kan? Nah, tetapi bukan hanya melihat Yesus, bukan hanya mengetahui Yesus, Yesus juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Kan? Kira-kira apa coba? Ya, sudah satu malaman mereka bekerja, tentu sudah capek, sudah letih, ya? Tetapi mereka tidak mendapatkan ikan, ya. Mereka lupa, kan? Bahwasanya di dalam kehidupan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Nah, karena itulah Yesus mau menunjukkan, ya, mau menyatakan kepada mereka bahwa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Bagaimana cara Yesus? Dia katakan, ya, di ayat 5, kan? Apa dikatakan di situ? Iya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya. Nah, kata lauk pauk, yuk kita garis bawahi. Maksudnya apa itu? Kan? Tentu itu bertujuan kepada kehidupan jasmani, ya, kepada kebutuhan sehari-hari, kan? Mereka jawab apa? Tidak ada. Karena apa? Memang hasilnya tidak ada, kosong, kan? Apa yang mereka kerjakan, kan, tidak menghasilkan apa-apa, kan? Lalu bagaimana respon Yesus? Apakah Yesus tidak peduli? Oh, jawabnya tidak, ya. Yesus peduli, kan? Yesus peduli, kan? Yesus mengasihi para murid-muridnya. Dia katakan di ayat 6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Kan? Luar biasa, kan? Luar biasa. Padahal kita tahu Yesus itu seorang anak tukang kayu, kan? Dia tidak punya pengalaman tentang menangkap ikan karena dia bukan nelayan, begitu, kan? Tetapi walaupun Yesus bukan nelayan, kan, para murid-muridnya percaya, para murid-muridnya yakin, kan begitu, kan?
para murid-muridnya tidak ragu akan perkataan Yesus. Nah, di mana bisa kita lihat? Dan apa buktinya? Ya, kan mereka menebarkannya, kan, jala yang dibilang oleh Yesus, dan jala itu mereka taburkan di sebelah kanan perahunya, sehingga apa yang terjadi? Kan? Di luar dugaan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Kan? Katakan di sini kan, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, kan begitu. Nah, di situ mereka mau menyadari, memang Tuhan itu luar biasa, kan? Memang Tuhan itu kasihnya sangat mendalam. Memang Tuhan itu kepedulinya benar-benar tidak perlu diragukan lagi, kan begitu, kan? Karena apa? Karena mereka melihat satu mujizat yang luar biasa dari apa yang dilakukan oleh Yesus, kan? Nah, setelah itu apa yang terjadi, kan? Nah, bukan hanya murid-muridnya yang melihat, kan? Tetapi murid-murid yang lain juga melihat, sehingga murid-murid yang lain datang menemui Yesus, kan begitu, ya? Mereka berbondong-bondong, kan, naik ke perahu mereka masing-masing, kan, nah, menjumpai Yesus, kan. Nah, lalu apa yang terjadi? Kan? Ada sukacita, ada kebahagiaan, ya, ada rasa yang begitu luar biasa, kan, kebanggaan, kesenangan yang mereka rasakan. Itu dari mana kita bisa lihat? Dikatakan di sini, kan, di ayat 12, Yesus mengatakan, marilah dan sarapanlah, kan begitu. Yesus mengajak mereka makan bersama, kan, menikmati apa yang mereka peroleh, kan, dari berkat Tuhan melalui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, kan? Yang mana yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwasanya, kan, hidup bersama dengan Yesus itu tidak ada ruginya, kan? Hidup bersama dengan Yesus itu begitu mempunyai keuntungan yang luar biasa, kan? Nah, apa yang mau dikatakan di sini, kan, melalui firman Tuhan kepada kita? Yang pertama, kita mau diajak, kan, agar jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang untuk hidup di dalam Tuhan, kan begitu. Karena apa? Karena Tuhan mampu memberikan, melengkapi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, kan? Dan cara Tuhan memberikan itu dengan cara di saat kita mau melakukan apa yang dia perintahkan. Satu contoh, mau kasih contoh, ya. Saat ini Tuhan menyuruh adik-adikku melakukan satu tugas. Apa itu? Kan, tentunya sekolah, ya, sekolah, kan, menjadi murid, kan begitu. Nah, tugas murid itu apa? Belajar yang rajin, kan begitu, ya, suka membaca, mau mengerjakan PR, kan begitu, kan? Nah, lalu yang kedua cermat, cekatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu adik-adik lakukan, kan, tentu adik-adik akan menerima hasil. Hasilnya apa? Nilainya bagus, bisa juara di kelas, kan begitu. Nah, kalau adik-adik juara di kelas, nah tentu orang-orang akan bilang, wah, ini hebat, kan begitu. Ini jago, kan begitu, kan? Artinya adik-adik mempunyai kelebihan. Karena apa? Karena adik-adik mau melakukan apa yang Tuhan Allah suruh, apa yang Tuhan Allah berikan kepada adik-adik. Jadi adik-adik bukan hanya sekedar sebagai murid yang tidak memiliki tanggung jawab, bukan. Tetapi adik-adik menjadi seorang murid yang benar-benar
memiliki tanggung jawab. Karena apa? Karena adik-adik sudah menerima anugerah Tuhan. Begitu. Banyak loh di luar sana saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak punya kesempatan kan untuk bersekolah seperti adik-adik, kan begitu ya. Karena apa? Karena orang tua tidak mampu atau orang tua tidak ada lagi dan lain sebagainya. Tapi adik-adik tidak, kan? Tuhan masih berikan kesempatan. Tuhan karena cinta kepada adik-adik. Nah, bagaimana kita untuk memakai itu? Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini, kan? Bagaimana kita percaya akan perkataan Yesus, kan? Nah, banyak perkataan-perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Begitu. Yang mana firman-Nya ini untuk membentuk diri kita agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, kalau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka hidup kita tetap di dalam pengajaran Allah, kan? Allah tetap berkuasa atas diri kita, dan apapun yang kita lakukan itu kita lakukan sebagai persembahan kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, sehingga berkat anugerah akan kita terima berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga kita lihat hidup bersama dengan Yesus, kan? Berarti hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan kehormatan. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita hidup di bawah penderitaan, kan? Sementara pikiran kita selalu membuat kita menjadi ragu, kan? Oleh karenanya bagaimana kita, kan, melihat cara Yesus bekerja, kan begitu. Nah, Amang mau kasih resepnya, boleh? Mau? Nah, yuk setiap hari, kan, adik-adik boleh ambil almanak, kan ada kan di rumah kan almanak, almanak, kan minta sama papa sama mama, minta almanak mana, kan, lalu buka di situ kan ada misalnya hari Senin tanggal sekian apa baca, kan, terus berdoa, Tuhan ajari aku untuk mengerti apa isi daripada firman-Mu, kan, bantu aku Tuhan agar aku mampu melakukannya, sehingga bukan hanya para murid-muridnya yang bisa merasakan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, tapi juga adik-adik, ya, di dalam setiap kehidupan. Karena apa? Karena ingat, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi adik-adik sekalian. Oleh karenanya, mari hidup bersama dan di dalam Dia, karena Dia sangat mencintai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, sahabat-Mu, agar kami selalu bersandar kepadamu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi hidup kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami, sehingga hidup kami boleh kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan jika Tuhan memberikan anugerah kepada kami boleh bersekolah, kami boleh menikmati kasih Tuhan melalui orang tua kami. Ajari kami Tuhan memakai anugerah tersebut, agar anugerah tersebut boleh membuat kami semakin mengenal kasih Tuhan dalam hidup kami.
Kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan tolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan orang tua yang baik kepada kami. Biarlah melalui kehadiran orang tua kami merasakan tuntunan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kehidupan bagi hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana tadi adik-adik firman Tuhannya? Ngerti ya? Ya, nanti di rumah diingat-ingat lagi, Alkitabnya dibuka lagi ya. Kita sekarang akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah tahu caranya kan? Caranya bisa melalui tunai ke kakak-kakak sekolah minggu, bisa melalui BCA, juga bisa melalui OVO. Sudah hafal pasti adik-adik ya? Minta mama sama papa yang memberikannya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagunya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan sekali lagi Betapa Baiknya Engkau Tuhan dengan penuh semangat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa adik-adik, di apa kakak-kakaknya? Di subscribe, di like, dan di komen ya. Oke, sampai jumpa